Halo guys, jumpa lagi di channel Albatros DIY. Jadi tadi barusan istri laporin kalau microwave di rumah kok rusak katanya. Nggak bisa manasin sarapan buat anak-anak. Aduh, ini apa lagi sih? Ya sudah nggak apa-apa, coba kita cek aja dulu kenapa ini microwave-nya ngambek pagi-pagi. Soalnya buat kalian-kalian yang udah punya istri, kalian pasti tahu kan, kalau mau hidup bahagia harus bisa nyenengin istri. Nah, seperti yang kita lihat, ini timernya jalan waktu kita tekan start, tapi microwave-nya tidak hidup sama sekali. Ini perkiraan saya kemungkinan besar di switch pintu microwave-nya. Nanti kita coba periksa apakah benar itu yang rusak. Pertama-tama kita keluarkan piring pemutarnya yang terbuat dari kaca itu karena casingnya akan kita buka. Kemudian kita buka panel LCD display-nya, itu ada satu baut yang harus kita buka. Dan selanjutnya panel LCD-nya kita tarik ke atas untuk melepaskan panelnya dari casing microwave. Jangan lupa untuk mencabut semua soket yang ada di panel LCD-nya. Sebaiknya memang ini dilakukan sebelum panelnya dibuka tadi. Nah, sekarang panel LCD-nya sudah bisa kita keluarkan. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses baut dari housing micro switch-nya. Posisinya ada satu di atas dan satu lagi ada di bawah.
Kemudian jangan lupa dicabut soket switchnya. Ini sebaiknya dilakukan tadi sebelum baut dari housing micro switchnya dibuka. Karena kalau baut rumah micro switchnya sudah dibuka, akan sedikit menyulitkan untuk pencabutan soket-soketnya. Nah, tipsnya kalau takut lupa dengan urutan kabel-kabel switchnya, setelah dicabut jangan lupa dilabelin, biar tidak lupa nanti urutannya. Ini soket yang paling bawah ternyata sedikit tricky, agak susah dibuka. Jadi triknya itu ada tonjolannya yang saya tunjuk dengan obeng, itu harus ditekan baru kemudian soketnya didorong ke belakang supaya bisa lepas. Nah, akhirnya rumah switchnya sudah bisa kita keluarkan. Nah, terlihat ada 3 buah switch. Mari kita cek terlebih dahulu dengan multimeter switch mana yang rusak. Pertama kita lihat pada body switchnya ada bacaannya NC dan NO. NC kepanjangan dari normally close dan NO kepanjangan dari normally open. NC artinya pada saat switch tidak ditekan maka sirkuitnya tertutup atau menyambung. Sedangkan NO artinya pada saat switch tidak ditekan maka sirkuitnya terbuka atau tidak tersambung. Seperti kita lihat pada switch ini, bahwa hanya di bagian NO yang ada pinnya, sedangkan bagian NC tidak ada pinnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa switch ini adalah switch NO atau switch normally open. Sedangkan switch di bagian tengah, bagian NC dan NO kedua-duanya mempunyai pin. Berarti bagian tengah adalah switch normally open dan normally close. Switch bagian atas juga adalah switch normally open karena dia hanya mempunyai pin di bagian NO-nya.
Sekarang mari kita cek dengan menggunakan multimeter. Arahkan pada posisi continuity. Apabila sirkuit tersambung, akan terdengar suara beep seperti ini. Mari kita cek switch pertama. Switch ini adalah switch normally open. Jadi bila kedua terminalnya kita hubungkan tanpa menekan switchnya, maka seharusnya multitester tidak akan berbunyi. Dan bila kedua terminal tersambung lalu switch kita tekan, maka akan terdengar suara beep dari multimeter. Ini pertanda bahwa switch dalam kondisi baik dan tidak rusak. Kemudian kita berpindah ke switch selanjutnya. Pengecekan pada terminal NO terlebih dahulu. Baru kemudian dilakukan pengecekan pada terminal NC-nya. Pada terminal NC, seharusnya multimeter akan langsung berbunyi tanpa harus menekan switch. Seperti yang kita lihat, terminal NO hanya berbunyi apabila switch ditekan. Dan pada saat switch ditekan pada terminal NC, seharusnya bunyi multimeter akan berhenti. Kemudian kita lanjutkan pengecekan pada switch yang terakhir, yang ketiga. Switch ini adalah switch normally open. Dari hasil pengujian terlihat bahwa ketiga buah switch tersebut dalam kondisi baik-baik aja. Jadi saya sekarang jadi sedikit bingung di mana kerusakannya ini sebenarnya. Tapi kemudian saya temukan bahwa switch di bagian tengah itu dudukannya longgar dan goyang-goyang. Tidak seperti kedua switch lainnya yang terpasang dengan ketat. Jadi saya simpulkan mungkin dudukan switch yang longgar tersebut menyebabkan switchnya tidak tertekan sempurna ketika pintu microwave tertutup. Sehingga microwave menganggap pintu belum tertutup dan tidak mau mengaktifkan microwave-nya. Ini adalah salah satu fitur safety standar dari microwave. Apabila pintu terbuka baik disengaja maupun tidak disengaja, maka microwave akan langsung mati sendiri. Solusi sederhananya saya mencoba mengganjal rumah switch tersebut menggunakan kertas dan kemudian saya lem dengan lem uhu. Semoga ini bisa berhasil. Setelah lemnya kering, sekarang saatnya untuk memasang kembali semuanya. Dan kemudian kita akan coba apakah microwave-nya bisa berfungsi dengan baik.
Setelah semuanya terpasang, mari kita coba microwave-nya apakah bisa berfungsi dengan baik. Terlihat microwave sudah berfungsi dengan sempurna seperti sedia kala. Jadi melalui video ini saya ingin mendorong dan menularkan semangat DIY kepada teman-teman di rumah. Jika ada barang yang rusak di rumah, jangan buru-buru dibawa ke tukang reparasi atau dibuang. Karena siapa tahu masih bisa diperbaiki sendiri di rumah dengan alat-alat yang sederhana. Dan sekaligus juga melakukan penghematan. Demikian, semoga video ini berguna buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam DIY.